Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Fitri dari Prodi Pendidikan IPA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses mengatur, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Makanya, manajemen kurikulum memastikan agar kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan rencana, kebutuhan peserta didik, serta visi misi lembaga pendidikan. Contohnya, kepala sekolah mengatur pembagian jadwal mengajar, guru menyiapkan rencana pembelajaran, dan siswa mengikuti pembelajaran sesuai program yang sudah disusun. Ada tujuan manajemen kurikulum. Tujuan utamanya yaitu adalah agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan terarah, efektif, dan bermutu. Secara rincinya yaitu untuk menyusun kurikulum dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, menjamin proses belajar mengajar berjalan efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang baik. Yang keempat yaitu untuk menyatukan antara tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi agar saling mendukung. Fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu fungsinya untuk perencanaan, menentukan tujuan, isi, metode, dan waktu pelaksanaan pembelajaran. Contohnya seperti guru menyiapkan RPP dan bahan ajar, perorganisasian mengatur struktur pembelajaran, jadwal, pembagian tugas guru, dan tanggung jawab setiap pihak. Contohnya yaitu kepala sekolah menyusun jadwal pelajaran agar tidak bentrok. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai rencana. Contohnya seperti guru mengajar di kelas sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah dibuat atau ditentukan. Yang ketiga yaitu untuk pengawasan dan evaluasi, menilai hasil pembelajaran dan memperbaiki kekurangan agar mutu meningkat. Contohnya seperti guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi hasil belajar dan kegiatan mengajar. Adapun juga komponen dari manajemen kurikulum, yaitu agar manajemen kurikulum berjalan baik perlu beberapa komponen utama, diantaranya yaitu yang pertama tujuan pendidikan, arah yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu isi kurikulum seperti bahan pelajaran atau materi ajar. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran seperti metode dan strategi belajar mengajar. Yang keempat yaitu evaluasi alat untuk menilai hasil belajar. Yang kelima yaitu tenaga pendidik dan peserta didik. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana. Prinsip dari manajemen kurikulum. Prinsipnya yaitu relevansi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Fleksibilitasi kurikulum mudah menyesuaikan perkembangan zaman, dan konstituensi yaitu ada kesinambungan antara jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Hasil maksimal dengan usaha dan biaya minimal, keseimbangan antara teori dan praktik ilmu, dan nilai-nilai karakter. Contohnya seperti sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran akademik, tetapi juga membantu karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama antar siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya itu tantangan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum nasional yang cepat. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan bagi guru untuk memahami kurikulum baru. Yang ketiga yaitu keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu perbedaan antara teori kurikulum dan praktek di lapangan. Jadi manajemen kurikulum harus selalu berinovasi agar pendidikan tetap relevan dan bermanfaat. Adapun juga contoh penerapannya itu di SD seperti pembelajaran tematik disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa. Di SMP atau di SMA seperti mata pelajaran disesuaikan dengan minat bakat siswa. Lalu di perguruan tinggi yaitu kurikulum dibuat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu seperti guru membuat rencana pembelajaran yang sangat jelas dan menarik. Lalu kepala sekolah mengatur jadwal dan tugas secara teratur.
Lalu siswa belajar dengan disiplin dan semangat, dan yang terakhir sekolah mengadakan evaluasi rutin untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Lalu semua pihak bekerja sama menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen kurikulum adalah proses penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan terarah, efisien, dan bermakna. Dengan pengelolaan yang baik, kurikulum dapat mencetak peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.